Jelang Hari Raya Idul Adha, capaian vaksin penyakit mulut dan kuku tahap pertama pada hewan ternak masih rendah, yakni di angka 2,5%. Vaksinasi ini diprioritaskan pada hewan ternak yang memiliki angka hidup lebih panjang, khususnya sapi. Menurut data dari Dinas Pertanian Kota Semarang, jumlah populasi hewan ternak yang rentan terkena virus penyakit mulut dan kuku adalah sejumlah 18.996 ekor. Hingga saat ini jumlah hewan ternak yang mendapatkan suntikan dosis vaksin tahap pertama hanya 468 ekor. Angka ini tergolong masih rendah dengan persentase sebesar 2,5%. Jadi pada saat Idul Adha, seperti biasanya kami akan sebarkan teman-teman kami yang sudah kita latih, baik itu dokter hewan, kemudian para medis, kemudian teman-teman penyuluh pertanian yang sudah kita didik juga, termasuk juga karyawan-karyawati Dinas Pertanian yang sudah kita bekali juga untuk melakukan pengamatan di masing-masing wilayah sesuai dengan yang kita bagi. Sementara untuk menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, setidaknya hewan ternak harus mendapatkan 3 dosis vaksin dengan interval 1 bulan. Meskipun masih pada tahap vaksin dosis pertama, hewan ternak yang akan dikurban mendapatkan perhatian dan penanganan yang ketat, baik dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, rumah potong hewan, hingga pada proses distribusi daging. Semua proses ini menggunakan protokol kesehatan dan menerapkan prosedur biosecurity. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi wabah penyakit kuku dan mulut adalah mempersingkat jangka waktu surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) pada hewan ternak dari luar kota yang masuk ke kota Semarang. Pemberlakuan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diberikan pada hewan ternak hanya berlaku 1 kali 24 jam, setelah itu hewan ternak harus segera disembelih. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang.